Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Markus pasal 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dosa tak berampun. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Alkitab dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa ada dosa yang tak berampun. Bahkan hal tersebut dinyatakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja merupakan hal yang menarik bahwa Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih serta mempresentasikan Allah Bapanya yang Maha Pengampun justru dengan tegas menyatakan bahwa sejatinya ada dosa yang tidak mendapat ampun selama-lamanya karena merupakan dosa kekal. Pernyataan Tuhan Yesus Kristus tersebut dicatat oleh Markus dalam Injilnya. Sedangkan Matius dalam Injilnya juga mencatat hal yang kurang lebih sama, namun dengan sedikit penjelasan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Markus pasal 12 ayat 31 dan 32. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghujat berarti mencaci atau memfitnah. Pengertian ini juga terkandung dalam kata Yunani blasphemeo yang merupakan bahasa tulis Alkitab Perjanjian Baru. Tetapi Matius dalam Injilnya memberi pengertian tambahan bahwa menghujat itu juga mengandung pengertian menentang. Jadi tindakan menghujat Roh Kudus yang merupakan dosa tak berampun dapat dimengerti sebagai suatu tindakan mencaci atau memfitnah Roh Kudus secara sengaja serta terang-terangan, yang bisa dikategorikan sebagai bentuk nyata dari tindakan menentang Roh Kudus. Apabila melihat konteks peristiwanya, kita dapat mengetahui bahwa pernyataan keras dari Tuhan Yesus Kristus tersebut secara khusus ditujukan kepada orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat yang telah menuduh dirinya kerasukan roh jahat. Dalam hal ini, kerasukan Beelzebul, sang penghulu setan. Sehingga dengan kuasa roh jahat tersebut, maka orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat lantas menyatakan bahwa tidaklah mengherankan apabila Tuhan Yesus Kristus berkuasa mengusir setan dari seseorang yang buta dan bisu karena kerasukan setan. Matius pasal 12 ayat 22 sampai 37 dan Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30. Tuhan Yesus Kristus secara tegas membantah tuduhan berbau fitnah yang tidak masuk akal tersebut. Karena bagaimana mungkin iblis mengusir iblis, yang berarti melawan dirinya sendiri, sehingga membuat kerajaan iblis itu terbagi-bagi dan tidak dapat bertahan, melainkan sudah tiba kesudahannya. Matius pasal 12 ayat 25 sampai 27 dan Markus pasal 3 ayat 23 sampai 25. Oleh karena itu, yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, dan dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang ke dunia.
Matius pasal 12 ayat 28. Jadi pada waktu orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat yang dengan pengetahuan mereka tentang kitab suci sudah pasti memahami tanda-tanda kehadiran anak manusia atau Mesias dalam diri Tuhan Yesus Kristus, tetapi justru memfitnah dirinya sebagai kerasukan roh jahat, maka sejatinya mereka sudah bertindak secara sengaja serta terang-terangan untuk menentang Roh Kudus yang mengurapi anak manusia atau Mesias tersebut. Itulah sebabnya tanpa ragu Tuhan Yesus Kristus menyatakan kepada mereka, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Sahabat-sahabat Kristus, saya berharap jangan sampai timbul kesalahpahaman bahwa seakan-akan Allah Roh Kudus lebih mulia dari Allah Bapa maupun Allah Anak, sehingga hanya hujat kepada Allah Roh Kudus saja yang kemudian dikategorikan sebagai dosa tak berampun. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa dosa pada dasarnya adalah menentang Allah Tritunggal. Hanya dalam hal ini Allah Roh Kuduslah yang secara khusus mengemban tugas untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes pasal 16 ayat 8. Sehingga dengan demikian apabila manusia tidak mau insaf, maka sejatinya ia berdosa menentang Allah Roh Kudus. Jadi apabila seseorang menentang Roh Kudus, maka berarti ia menentang kebenaran dan dengan sendirinya juga menolak kasih serta pengampunan dari Allah. Itulah sebabnya penghakiman dari murka Allah atas dosanya harus ditanggungnya dan keselamatan kekal tidak mungkin dimilikinya. Karena tanpa kasih anugerah dari Allah, maka tidak ada pengampunan atas dosa. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Sahabat-sahabat Kristus, sebagai penutup genggamlah firman Allah yang dinyatakan oleh Yohanes. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 10. Amin.